A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suharno SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Surakarta. Perkenalkan, nama saya Eta Birawa Satya Putra, mahasiswa semester 5 B atau sore Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Surakarta. Ya, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proposal penelitian yang telah saya buat. Proposal penelitian yang telah saya buat berjudul Eksistensi dan Prospek Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia. Yang melatar belakangi saya memilih judul di atas adalah karena Perpu lahir di kalangan negara, khususnya negara Indonesia mengalami hal ikhwal kegentingan yang memaksa, mengalami hal ikhwal kegentingan yang memaksa itu juga menjadi salah satu pembahasan dalam hukum tata negara, yaitu mengenai hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat ialah rangkaian peranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa atau normal. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden dengan bantuan Menteri dan Pemerintah Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu yang pertama adanya krisis, kemudian yang kedua kemendesakan atau emergensi. Adanya krisis yaitu suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan yang bersifat mendesak. Kemudian emergensi atau kemendesakan apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu, atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata menurut nalar yang wajar. Apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. Rumusan masalah dalam proposal penelitian saya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana eksistensi dan prospek peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana prosedur penolakan dan bentuk hukum yang dipergunakan untuk pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan eksistensi dan prospek peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Pendekatan. Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penulisan tesis ini karena ini adalah suatu penulisan yang didasari pada kekaburan norma di samping menginventarisasi norma. Oleh sebab itu penulis memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah mengenai eksistensi dan prospek peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Sumber data. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu bahan hukum premier yang terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar 1945, kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder didapat dari literatur, jurnal hukum, hasil penelitian
dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Kemudian bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder. Dengan demikian, kegiatan utama yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian itu yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, di mana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik. Terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi atau konten analisis, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan pada Bapak Suharno selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian hukum Universitas Islam Badik Surakarta. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.